Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakrawala God. Hari ini kita ingin tunjukkan bagaimana perkembangan dari ternak kambing kita yang breeding cross bur ya. Jadi hari ini kita mau tunjukkan bagaimana bagaimana keseruan kalau kita melihat cempe-cempe kita yang crossbur ini sehat-sehat, gede-gede gitu. Mantep pokoknya, nyenengke. Nah, ini mereka sedang makan ya. Jadi peranaan kambing bur ini kita berupaya untuk perbanyakan lah ya, kalau bisa nanti sebanyak-banyaknya kita punya peranaan kambing bur ini. Nah, ini sudah ada berapa ini ya, 9, 10, 11 ekor sahabat-sahabat ya, kalau nggak salah 11 apa 12 ekor di sini. Kemudian di sana juga sudah ada yang sapi. Jadi polanya kemarin kita sudah sampaikan, kalau pengen hasil bulanan kita tinggal jual 1 bulan itu 3-4 ekor, dan itu nggak akan putus ya, akan terus terus berkesinambungan lah. Ini berarti 15-an ekor nih sahabat ya. Ini ada 2 yang belum tersut tadi. Ini sembunyi 1 itu. Nah, ini baru melahirkan itu, si kecil-kecil ya, modelnya gitu. Jadi kita berupaya untuk menciptakan produk itu bisa kita jual setiap 1 minggu itu 1-2 ekor. Nah, gitu loh sahabat ya. Jadi bukan hanya bulanan, malah mingguan nanti ya. Jadi strategi jual kita mending gitu ya. Kemarin kita coba berpikir untuk memelihara kambing-kambing ini, gimana caranya biar bisa dapat hasil bulanan. Nah ya, dengan cara gajiannya mingguan. Jadi gini sahabat ya, kalau kita punya, ini contoh ya, di 1 siklus kita punya nih jantan ini ya, 1, 2, 3, 4, yang harganya kalau kita jual sudah 1 jutaan ini ya. Nih, ini udah 1 jutaan, bahkan bisa lebih nih. Kambing crossbur anggaplah 1.200.000. Nah, kalau jual 4 ini kemungkinan dia dihutang sama Belante kan gitu. Jadi caranya ya kita tawarkan 1 atau 2 ekor dulu. Misal 1 bulan ini adalah kandang jualan ya, 4 ekor harus habis. Berarti 1 minggu punya target jualan 1 ekor kan gitu. Nah, kalau bisa cash ya, pembeli itu bisa berikan kita cash, maka kita kasih semuanya gitu ya. 1.200.000 kali 4 berarti ketemu di berapa itu? 1.200.000 dikali 4 berarti 4.800.000 kan gitu. Nah, kalau ada Belante atau pedagang yang berani beli 4.800.000 ya, kita tawarkan 5 juta ya, 4 ekor. Kalau mereka berani 4.800.000 kita berikan kan gitu, dengan cara cash ya. Jadi barang dibawa, kita dapat duit. Nah, kemudian misalkan ini akan kita jual di bulan ini, bulan Juni ya, paling lambat harus laku tak sampai akhir bulan Juni kan gitu ya kan. Kemudian nanti di bulan Juli kita beralih ke jualan yang ini kita sortir nih, ada berapa ekor, misalkan 1, 2, 3, 4, misalkan ya 4, 1 paling kecil sana jangan dijual. Berarti bulan depan itu harus jual 4 lagi ya, dengan harga yang sama dengan ini, karena 1 bulan kemudian ini kalau kita push ya, konsentrat hijauan itu full nih, jangan sampai
lapar, kemudian apa namanya, obat cacing segala macam. Nah kalau ada yang batuk ini cepat kita obati. Dan insya Allah nanti 1 bulan, nanti bulan Juli akan menjadi seperti ini. Harganya sama 1,2 jutaan. Nah itu nanti siklusnya akan terus berjalan. Nah kalau sudah habis nih kotak ini sama kotak ini, ya gantian yang sana gitu. Kemudian ini ketika ini kosong sahabat ya, akhir bulan depan yang di sana tadi sudah kita pindah ke kandang ini gitu loh. Nah yang peranaan-peranaan ini yang sudah disape, nah contohnya itu udah gede tuh ya kan, ya itu kan udah disape itu, bentar dan 1 bulan lagi ya kan. Nah sudah masuk sana kan gitu. Nah jadi siklusnya nanti akan terus seperti itu. Makanya kita pelihara induk 20 itu nanti akan menghasilkan ya target kita 4 ekor cempe gitu loh. Nah cempe-cempe ini nanti itu kan menanggung hutang nih sahabat. Hutang apa? Hutang si induk ini makan. Jadi induk ini makan kan perlu modal. Nah modal pakan induk ini sahabat-sahabat itu ditanggung, dibebankan oleh anak-anaknya ini gitu loh. Misal 1 induk itu melahirkan 2 ekor cempe kayak gini, maka induk selama 8 bulan mulai dari siklus kawin, bunting, melahirkan sampai menyusui dia sampai lepas sapeh itu targetnya 8 bulan. Nah di dalam 8 bulan itu keluar duit berapa untuk makan induk itu. Misalkan keluar duit 500.000, maka ketika lepas sapeh si cempe ini punya hutang 500 kalau 1 ekor, kalau 2 ekor jadi 250 masing-masing kan gitu ya. Biaya pakan induk dibebankan oleh cempe ini gitu loh sahabat-sahabat ya. Jadi ke gambar ya. Jadi analoginya gini, kita beli kambing lepas sapeh harga 250 kan gitu. Kira-kira dapat nggak? Kira-kira dapat yang seperti apa? Pasti kambing kacang, nggak mungkin kambing bur. Nah kita karena peranaan sendiri kita dapat kambing bur. Setelah lepas sapeh kita taruh di kandang sini, kandang penggemukan. Nah ini masih dalam proses penggemukan ini sahabat-sahabat. Ya, target jualannya ini nanti di Agustus. Nah, kalau misalkan mau cari bulanan, targetnya nanti ini di Agustus. Nah, ini bulan depan atau bulan ini sudah bisa. Tapi idealnya mending di bulan Juli. Nah, gitu kalau memang kita tidak bisa jualan secara dalam jumlah besar. Jadi kita belajar marketingnya, pokoknya seminggu sekali harus closing, harus jual 1 ekor kambing, entah itu diposting di Facebook, entah itu ditawarkan ke pedagang atau whatever gimana caranya, pokoknya begitu. Dan harapan kita yang dijual itu yang jantan-jantan saja, ini jantan semua. Nah yang betina-betina seperti ini sahabat-sahabat lebih baik disimpan. Karena apa? Betina nilainya lebih tinggi dibanding kambing-kambing jantan. Kenapa nilainya lebih tinggi? Kambing jantan ya hanya diperuntukkan untuk sembelihan, baik itu kurban maupun akikah dan lain sebagainya, kaitannya dengan ibadah ya atau adat. Nah kalau kambing betina arahnya ke keturunan, jadi mereka ini adalah calon pabrik baru ya. Misal anggaplah kita itu ketika punya peranaan betina seperti ini, anggaplah kita ini masih buka cabang ya, jadi mereka ini adalah cabang dari pabrik kita ya, yang nantinya memproduksi cempe-cempe untuk kedepannya. Jadi kalau bisa jangan dijual yang model-model begini gitu. Nah, rencana kita juga tidak akan jual
yang betina. Kita hanya jualan kambing-kambing pejantan gitu sahabat-sahabat ya. Jadi memang nanti ketika hasilnya 1 bulan itu tidak tembus 3-4 juta karena kita hanya jualan jantan-jantan, karena jumlah jantan dan jumlah betina kan pasti ada toh setiap ini jumlah ada di total jumlah kambing kita kan pasti akan selalu ada peranaan jantan peranaan betina. Nah ya jadi tidak mungkin misalkan dalam 1 tahun kita produksi 45 ekor kita jual 45 ekor juga ya. Kita alangkah lebih baik, akan langkah lebih bijak kalau kita gunakan kambing-kambing betina ini untuk menjadi calon induk. Walaupun di market, di pasar yang paling dicari adalah betina. Ya ini tantangan kita luar biasa besar ya. Luar biasa besar tantangan kita. Jadi ya itu sahabat-sahabat ya, mungkin menjadi inspirasi sahabat-sahabat untuk memulai usaha ternak breeding ya. Insya Allah menghasilkan. Nah ini kita nanti mau push, kalau bisa setelah panen ini kita mau sisihkan duit untuk beli betina-betina produktif lagi. Yakin lagi kita cari betina-betina produktif untuk nanti dikawini oleh si Jagger. Nah ini biar Jagger punya istri banyak, sementara istrinya masih, kalau 20 sebenarnya kurang nih sahabat ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sahabat ya. Itu ada yang afkir nanti ya, 20 nya kan dengan kambing lain. Oke lah ya. Nah jadi gitu sahabat-sahabat ya. Terima kasih atas atensi, semoga menginspirasi untuk sahabat-sahabat mulai beternak kambing di kampung ya. Sangat nyaman hidup di kampung ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagger, Jagger, mantap.